Baik, perkenalkan nama saya Soma Fernando dari Angkatan 2020, Prodi Teknik Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi yang sudah saya kerjakan dengan judul Analisis Implementasi Metode Procedural Content Generation pada GIMP dan Gen Crawler berbasis desktop. Jadi untuk pembahasan yang akan saya bahas ada tiga. Yang pertama dari pendahuluan, dilanjutkan dengan landasan kepustakaan, dan yang terakhir ada metodologi. Yang pertama mengenai pendahuluan. Nah, jadi latar belakang dari penelitian saya lakukan yaitu di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, terutama dalam industri video game, telah mengubah lanskap hiburan, edukasi, dan juga bisnis di seluruh dunia. Video game ini kini memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana Indonesia itu menjadi salah satu pasar game terbesar di dunia. Nah, game itu sendiri memiliki banyak genre, di mana salah satunya itu genre dungeon crawler, yang menjadi salah satu genre populer yang mendukung pertumbuhan pesat dalam industri ini. Nah, dalam pengembangan game dungeon crawler ini, seringkali ditemukan masalah yang sulit untuk dipecahkan, di mana dalam pembangkitan mapnya itu sendiri uh, sulit untuk melakukan perulangan dalam setiap level yang dilakukan. Oleh karena itu, pentingnya digunakan sebuah procedural content generation dalam pengembangan game dungeon crawler, yang dimana dia telah terbukti memungkinkan pengembangan konten acak yang konsisten dan andal, sehingga dapat dimainkan oleh pemain secara berulang setiap kali player mengalami game over. Namun, seringkali juga tantangan muncul dalam randomisasi ruangan ataupun peta, di mana untuk menciptakan pengalaman yang menarik bagi pemain. Oleh karena itu, pemilihan algoritma yang efisien dalam pengembangan konten acak dalam menggunakan metode procedural content generation itu sangat krusial, di mana untuk memastikan performa dan juga pengalaman bermain yang optimal, sehingga dapat memuaskan dan juga memberikan pengalaman yang baik bagi pemain. Nah, oleh karena itu, uh, ada dua algoritma yang saya ambil untuk penelitian ini, di mana algoritma itu adalah algoritma random walk dan juga binary space partitioning, di mana kedua algoritma ini merupakan algoritma yang cukup sering dan populer digunakan pada pengembangan map untuk procedural content generation, menggunakan metode procedural content generation. Nah, untuk parameter yang digunakan dalam perbandingan dari dua algoritma ini, yaitu saya mengambil uh, perbandingan efisiensi, di mana ada dua parameter, yaitu perbandingan efisiensi dari eksekusi waktu dan juga dari pemakaian memori dari kedua algoritma ini. Jadi dari masing-masing algoritma ini memiliki kelebihannya masing-masing, di mana algoritma random walk itu menonjol dengan penggunaan memori yang lebih rendah dan menghasilkan pergerakan acak dengan sedikit kebutuhan memori. Di mana di sisi lain, algoritma binary space partitioning itu memerlukan lebih banyak memori, namun lebih efisien dalam memproses struktur data besar. Nah, namun hal ini bisa berbeda-beda tergantung dari parameter yang digunakan dan juga basis yang digunakan, seperti perbandingan dari besar ruangan dari setiap map yang ataupun dari besarnya map yang akan dibuat. Nah, oleh karena itu penting untuk mencocokkan karakteristik algoritma dengan kebutuhan yang ada. Baik. Dari latar belakang yang sudah saya sampaikan, terbentuklah sebuah rumusan masalah, yaitu algoritma apakah yang paling efisien dalam waktu eksekusi dan juga penggunaan memori untuk mengenerate dungeon berdasarkan ukuran dungeon yang berbeda-beda. Nah, untuk tujuannya, untuk mengetahui algoritma paling efisien dalam waktu eksekusi dan penggunaan memori untuk mengenerate dungeon berdasarkan ukuran dungeon yang berbeda-beda. Nah, untuk bagian manfaat, saya membuat dua bagian, yaitu bagi pengembang game dan juga bagi peneliti. Di mana bagi pengembang game, penelitian ini dapat mempermudah pengembang game dalam memilih algoritma yang paling efisien pada procedural content generation untuk mengembangkan game dungeon crawler. Dan yang kedua ada menyediakan dokumentasi pengembangan game untuk pengembang game
yang ingin menggunakan prosedur content generation. Untuk bagi peneliti, di mana peneliti dapat membandingkan efisiensi algoritma random walk dengan binary space partitioning. Dan yang kedua itu manfaatnya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan game berbasis artificial intelligence. Baik, untuk batasan masalahnya di mana ada 4. Yang pertama, penggunaan metode prosedur content generation hanya pada pembangkitan map dungeon saja. Yang kedua itu device desktop yang digunakan merupakan laptop dari peneliti yang akan dijelaskan nanti pada perangkat keras. Yang ketiga, yaitu ada platform yang digunakan untuk pengembangan game adalah desktop. Dan yang terakhir itu algoritma yang digunakan sebagai perbandingan hanyalah random walk algorithm dan juga binary space partitioning algorithm. Untuk sistematika pembahasannya ada 6 bab, yang mana pertama itu dari pendahuluan, yang kedua landasan kepustakaan, ketiga metodologi, bab 4 implementasi PCG, bab 5 pengujian, bab 6 hasil dan pembahasan, dan terakhir itu penutupan. Baik, melanjutkan untuk landasan kepustakaan. Jadi pada kajian pustaka ini ada 3 kajian pustaka yang saya ambil dari artikel di internet setelah melakukan studi literatur. Jadi yang pertama itu dengan judul analisis perbandingan Perlin noise dan juga simplex noise untuk penciptaan permukaan daratan dan juga pada pembuatan game. Nah, jadi pada penelitian ini membahas mengenai perbandingan efisiensi dan juga besarnya penggunaan beban komputasi dari algoritma Perlin noise dan juga simplex noise yang digunakan pada simulasi permukaan daratan. Di mana pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan parameter perbandingan penggunaan CPU, GPU, dan juga RAM pada komputer pada saat proses rendering masing-masing noise. Nah, jadi yang menjadi persamaannya itu yaitu pada penelitian ini pada penelitian yang saya lakukan, saya melakukan perbandingan antara dua algoritma, yaitu algoritma random walk dan juga binary space partitioning. Sedangkan pada penelitian terdahulu ini, dia membandingkan algoritma Perlin noise dan juga simplex noise. Dan juga menggunakan parameter pengujian yang berbeda, di mana pada penelitian terdahulu ini menggunakan perbandingan penggunaan CPU, GPU, dan juga RAM, sedangkan saya menggunakan efisiensi dari kedua algoritma, yaitu dalam hal eksekusi waktu dan juga penggunaan memori. Baik, untuk kajian pustaka yang kedua, yaitu dengan judul Algorithms for Procedural Content Generation, di mana pada penelitian ini membahas mengenai perbandingan efisiensi dari algoritma SPAN dengan growth untuk dungeon generation. Di mana pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan waktu eksekusi dari pembangkitan dungeon berdasarkan ukuran web dungeon. Nah, jadi persamaan dari penelitian terdahulu ini adalah di mana dia melakukan perbandingan waktu eksekusi dengan parameter waktu eksekusi dari dua algoritma, yaitu span start dengan growth, dan juga dilakukannya itu dalam game dungeon untuk pembangkitan map dari dungeon tersebut. Nah, untuk perbedaannya sendiri, perbedaan itu dari jenis algoritma yang dibandingkan dan juga dari parameter yang dilakukan perbandingan, yaitu di mana saya menggunakan parameter waktu eksekusi dan juga penggunaan memori, sedangkan pada penelitian ini hanya melakukan perbandingan pada dalam hal waktu eksekusi saja. Dan untuk penelitian yang terakhir, yaitu dengan judul Comparing Procedural Content Generation Algorithm for Creating Levels in Video Games. Jadi pada penelitian ini dia membandingkan semua algoritma dari procedural content generation, sehingga ada banyak algoritma yang dibandingkan untuk menentukan algoritma terbaik dalam hal efisiensi untuk pembangunan 2D maps. Nah, pengujian ini pada penelitian ini dilakukan parameter yang digunakan yaitu berdasarkan waktu eksekusi dan juga jumlah sumber daya yang digunakan menggunakan Biko notation, di mana sehingga membuat persamaan di mana algoritma yang digunakan itu
yang saya bandingkan terdapat pada penelitian terdahulu ini dan juga dilakukan untuk pembangkitan maps pada game. Nah, untuk parameter itu sendiri, penelitian ini menggunakan waktu eksekusi, jadi sama dengan yang saya lakukan, yaitu menggunakan waktu eksekusi dan juga penggunaan memori. Yang membedakan hanyalah di bagian perbandingan parameter, di mana dia menggunakan perbandingan efisiensi algoritma menggunakan big O notation. Baik, untuk yang selanjutnya ada mengenai dasar teori. Dasar teori yang pertama itu ada procedural content generation, di mana procedural content generation ini merupakan pembuatan konten game secara otomatis menggunakan cara algoritmik. Setelah itu ada SDLC atau Software Development Lifecycle, yaitu proses pemodelan perangkat lunak yang digunakan sebagai strategi yang meliputi proses, metode, dan juga alat dalam melakukan pengembangan desain dan juga perawatan dari sebuah perangkat lunak. Selanjutnya ada SDLC Waterfall, itu merupakan model pengembangan perangkat lunak yang mewakili pendekatan sekuensial dalam mengelola dan mengembangkan proyek perangkat lunak, di mana SDLC Waterfall ini nanti akan digunakan pada metodologi pengembangan sebagai uh, metode pengembangan yang saya gunakan. Itu menggunakan SDLC Waterfall pada pengimplementasian procedural content generation game yang telah saya buat. Baik, untuk selanjutnya ada readable algorithm, yaitu algoritma yang saya gunakan untuk dibandingkan, di mana readable algorithm ini memiliki sifat yang acak, yang dimana menghasilkan variasi beragam dalam konten game. Dia readable algorithm ini bekerja dengan memilih titik awal secara acak, lalu melakukan perulangan sampai titik tingkat yang diinginkan, ataupun sampai batasan berhenti telah tercapai. Selanjutnya ada binary space partitioning algorithm, yaitu adalah sebuah algoritma, dia bekerja di mana dengan mengambil subruang dan mempartisipasinya dengan hyperlength, sehingga memotong bagian dalam subruang tersebut sehingga menghasilkan dua subruang baru yang dapat dipartisipasi lebih lanjut. Selanjutnya ada dasar teori dari Unity 3D Engine, di mana dia merupakan sebuah platform pengembangan game yang sangat populer di industri game dan digunakan oleh banyak pengembang game yang bersifat cross-platform. Selanjutnya ada Unity Memory Profiler, yaitu adalah tools atau fasilitas yang disediakan oleh Unity Technologies untuk membantu pengembangan permainan menganalisis pengguna memori dalam permainan yang dibuat. Untuk Unity Memory Profiler ini akan digunakan sebagai pengetesan parameter dari penggunaan memori antara dua algoritma yang akan dibandingkan. Selanjutnya ada game roguelike, di mana game roguelike ini merupakan genre permain video yang memiliki karakteristik utama yang unik, yaitu map yang dihasilkan bersifat acak setiap kali dimainkan, yang level yang kesulitan yang tinggi dan kematian karakter pemain yang permanen, sehingga pemain harus mulai dari awal setiap kali mengalami game over. Selanjutnya ada bahasa pemrograman C++, C Sharp, di mana bahasa pemrograman C Sharp ini merupakan bahasa yang dikembangkan oleh Microsoft dan memiliki kemiripan dengan bahasa pemrograman Java. Dan yang terakhir, itu ada efficiency measurements, yaitu pengukuran atau evaluasi yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur sejauh mana sebuah algoritma efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, untuk efficiency measurement ini ada dua yang saya gunakan, yaitu time efficiency atau eksekusi waktu yang digunakan, dan juga algorithmic efficiency atau penggunaan dari memori pada pembangkitan map menggunakan procedural content generation. Baik. Untuk selanjutnya kita masuki bab ketiga, yaitu metodologi. Nah, untuk metodologi ini sendiri, strategi penelitian yang saya gunakan yaitu ada studi literatur sebagai strategi penelitian yang digunakan untuk mencari informasi dan data yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan. Studi literatur ini berasal dari jurnal ilmiah, penelitian yang dilakukan sebelumnya, serta buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selanjutnya ada subjek penelitian. Untuk subjek penelitian itu sendiri saya melakukan terhadap efisiensi algoritma yang digunakan dalam pengembangan game dungeon crawler, di mana algoritma yang dibandingkan itu adalah binary space partitioning algorithm dan juga drunken world
Drunken Drunk Walk Algorithm atau Random Walk Algorithm. Untuk lokasi penelitian itu di Kota Malang. Dan metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu studi dokumen, yaitu melakukan pengumpulan data melalui penelitian dari berbagai macam dokumen yang berguna sebagai bahan analisis. Untuk peralatan pendukung yaitu dibagi menjadi dua, ada perangkat keras dan juga perangkat lunak, di mana perangkat keras itu merupakan laptop dan perangkat lunak yang digunakan adalah game engine, yaitu Unity Game Engine sebagai peralatan pengembang perangkat lunak, dan juga ada Unity Memory Profiler sebagai peralatan pengujian. Untuk peralatan kelas yang digunakan yaitu dari laptop saya itu Lenovo Legion D540 dengan prosesor Intel Core i7 generasi ke-9, yaitu dengan 4,5 GHz, RAM 16 GB, OS Windows 10, grafik cardnya NVIDIA GeForce GTX 1650 dengan VRAM 4 GB. Baik, untuk metode pengembangannya sendiri, eh, pada metode pengembangan ini saya menggunakan metode SDLC waterfall, di mana SDLC ini digunakan dalam tahap pengembangan sistem game dungeon crawler menggunakan metode procedural content generation. Jadi alur dari metode penelitian ini dimulai dari studi literatur, yaitu studi literatur dilakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi dari sumber literatur seperti jurnal ini ya, penelitian dilakukan sebelumnya, dan juga buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian sebagai dasar landasan teori dan juga pendukung penelitian dilakukan. Untuk selanjutnya ada implementasi PCG, di mana tahapan implementasi PCG ini dilakukan dengan menerapkan hasil perancangan game dungeon crawler menggunakan metode procedural content generation, di mana perancangannya ini dan implementasinya dilakukan terdiri dari menentukan kebutuhan fungsional, perancangan antar muka, dan juga pengimplementasian kode program. Untuk selanjutnya ada pengujian dan analisis, di mana tahap pengujian ini dilakukan terhadap dua algoritma yang digunakan, yaitu algoritma untuk pembangunan dungeon, yaitu random walk algorithm dan juga binary space partitioning algorithm. Dari setiap algoritmanya akan dilakukan pengujian terhadap efisiensi dari masing-masing algoritma, di mana parameternya itu berupa time execution dan juga uh, algorithmic efficiency berupa penggunaan memori. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu hasil pengujian yang sudah dilakukan itu dapat dijabarkan dan juga dibahas pada tahap ini. Yang terakhir ada kesimpulan saran, yaitu pada tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan yang diberikan itu merupakan rangkuman dari temuan yang hasil telah dicapai selama penelitian, yaitu mengenai pengembangan game yang sudah dilakukan, di mana dapat menjawab hasil dari perbandingan dua algoritma yang sudah dilakukan. Sedangkan pada saran, peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian berupa temuan yang telah disajikan dan dapat mencakup rekomendasi perbaikan, pengembangan lebih lanjut, atau penerapan praktis dari hasil penelitian. Baik, sekian untuk presentasi saya mengenai laporan proposal yang sudah saya kerjakan. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.